Bisa dibayangkan? Iya. Kalau 80 ton, ya kan? Kemudian berhasil tersebar, kemudian diminum 1 liternya 4 Empat orang, orang. berarti 320 berpotensi 320.000 orang mabuk. mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya kedatangan tamu yang luar biasa ini, Bapak Kombes Pol Witarsa Aji, SIK, SHMH. Ya, beliau adalah Dir Narkoba Polda Gorontalo. Dan kita sudah melihat di sini, saya masih mencari-cari ini. Kenapa, apa hubungannya ini Dir Narkoba dengan Gula ya? dengan gula semut ya, Gula gula semut, gula aren, yang kalau saya lihat, ya kebetulan beliau ini juga punya channel YouTube. Ya, ya. Indonesia Kampungku. Indonesia Ya, Indonesia Kampungku. Kampungku. Mungkin nanti bisa cerita kenapa sampai namanya Indonesia Kampungku. Oke, baik. Ya, jadi ini dari Dir Narkoba ini Ya. turun langsung ya ke tempat-tempat produksi atau Betul. sentra produksi Betul. aren. Betul. Yang katanya ini dulu dibikin cap tikus. Ya. Dan sekarang malah produksi gula semut. Ya, Nah. mungkin Pak Dir bisa menceritakan ini kenapa sampai bisa seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Femi ya, Ya. ini atas undangannya luar biasa, diberikan kesempatan untuk hadir di sini, Ya. alhamdulillah. Jadi sebelumnya mungkin sebelum kita bahas ke sini, tetap harus kita lihat dulu dari sisi tupoksi saya ya. Ya. Tadi Ibu jelaskan, disampaikan di dalam perkenalan tadi, Direktur Narkoba Polda Gorontalo, Ya. alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat daripada tupoksi narkoba, Ya. ya kembalinya memang narkotika, ya kan, obat-obat berbahaya, ya kan, terkait dengan undang-undang kesehatan, ya Ya. kan. Kemudian ada beberapa lain. Nah, ada kekhususan di Gorontalo. Kita ada 34 polda di seluruh Indonesia. Nah, kita agak spesifik nih, beda dengan yang lain gitu kan. Spesifiknya apa nih? Jadi salah satunya kita menangani yang cukup fenomenal ini kaitan dengan miras. Memang kalau bicara narkoba mungkin sudah banyak yang paham mungkin ya. Artinya ini sudah sangat-sangat lama. Kemudian apalagi bicara narkoba ini kan extraordinary crime kan gitu kan ya. Kejahatan yang dianggap luar biasa, ya kan. Kemudian tentu penanganannya juga luar Harus biasa. luar biasa. Ya kan. Tetapi kembali dari fakta dan datanya kita lihatnya kan seperti itu ya, lihatnya Ya. dari basic datanya. Kalau kita asal sekedar ngawur nanti nggak punya basic Nggak yang punya. jelas. Nah, dari 2019, 2020 sampai dengan sekarang 2021, 2019 itu kasus narkoba kita jumlahnya kurang lebih 121, mohon maaf, bukan kurang lebih ya, 121. 2019. Ya, kemudian 2020 totalnya ya, ini ada termasuk dengan tindak pidana yang lain. Ya. Kemudian di 2020 itu 142. Naik ya? Ya, naik. Ini juga kalau boleh dibilang ironis atau kita berhasil gitu ya. Ya. Dari sisi penegakan hukum, dari sisi pengungkapan tentunya kita senang gitu kan. Iya. Waduh, naik gitu kan. Tetapi ironis juga kan gitu kan. Iya. Bahkan kalau kita mundur ke belakang di tahun 2018 itu cuma sekitar 55 kasus. Itu total dengan jajaran itu. Kalau kita lihat berarti naik terus gitu kan. Kalau saya malah melihat ini kinerja dari Polda dipertanyakan. Oh gitu ya. Iya, karena semakin tahun semakin naik. Ya, bukan berarti jadi Polda belum bisa mengungkap yang yang lain-lain itu. Justru tadi dengan kita ungkap makin Atau banyak. prestasi. Makanya saya bilang tadi ironisnya tadi. Iya. Ya kita berarti berhasil mengungkap lebih banyak kan, lebih bagus sebenarnya kan. Tetapi berarti Bu, ternyata ya kembalinya tadi tidak mampu meredam itu. ya secara keseluruhan seperti itu. Tapi kembalinya kalau kita bicara narkoba itu memang fenomenanya fenomena gunung es. Apa yang kita ungkap pun sekarang ya kan itu hanya sebagian di atas, artinya tetap aja di bawah itu di kalangan bawahnya tetap ada kan gitu kan.
Ya, eh, tapi yang ininya, yang lucunya tadi, nah, oh ya sebentar, dari sisi barang bukti, Iya. barang bukti tahun 2019 itu kalau bicara narkoba juga nggak banyak, sekitar cuma 400 gram lah, nggak sampai setengah kilo. Kemudian di tahun 2020 itu cuma sekitar 100 gram. Ya, Tapi kasusnya lebih banyak. ya kasusnya lebih banyak, tetapi Tapi memang barang di kita buktinya ini sedikit. kembalinya supply and demand kan. Supply and demand ya kebetulan hukum di narkoba itu Pak, Bu, Iya. Bu Femi. Ya, selain Ini tadi siapa yang- hukum fenomena gunung es, kemudian ada supply and Supply and demand, ya kan, hukum permintaan dan penawaran. Kembalinya ketika bicara orang penawaran, tentu bicara bisnis ya. Iya. Pengen masuk ke sini berarti ada keuntungan dan seterusnya, berusaha untuk penetrasi ke sini untuk masuk. Namun demikian kembali ketika bicara demand, ya kan, tadi supply ya, berarti Iya. ya, penawaran. Penawaran. Bicara demand di sini ya mohon maaf, daya beli agak kurang kan gitu kan, daya belinya agak kurang, sehingga maka tidak terlalu besar, biasa di partai-partai eceran dan seterusnya, maka ketemunya secara barang bukti ya tidak terlalu banyak, kurang lebih cuma sekitar 100-an gram Daya beli kurang ini karena apa ini? ya. Karena memang tidak mampu atau Saya tidak katakan seperti itu, atau tapi pengawasannya yang ini fenomenanya kan apa namanya, multi efek juga ya. ya. Artinya kembalinya kepada dinamisasi daripada perekonomian di Gorontalo juga. Ini kan Iya. semakin banyak apa namanya, ekonomi berkembang, tentunya banyak juga supply and demand-nya masuk. Namun demikian mungkin kita tidak terlalu bahas ke situ ya. Ya. Kemudian yang saya bilang tadi, yang fenomena yang paling apa namanya, yang paling uniknya di Gorontalo dibandingkan dengan tempat-tempat yang Daerah lain. Nah, mirasnya, nah ini dia, mirasnya. Ternyata kalau bilang barang buktinya, di sini kan miras terkenal cap tikus gitu ya. Iya. Cap tikus. Nah, Saguer namanya. Oh, saguer lebih di atas. saguer, Cap tikus lebih di atas dari ya, saguer. saguer itu dari nira, kemudian dibiarkan Masih beberapa manis-manis. ya, dibiarkan beberapa saat, 2-3 hari tanpa proses destilasi. Itu jadinya saguer yang agak putih-putih itu. Iya. Nah, kalau sudah ada proses destilasi, dia jadinya cap tikus. Itu bisa kadar bioetanolnya sampai dari 25% sampai dengan 45%, tergantung petani yang mengolahnya. Kan ada yang petani pintar, mungkin mengolahnya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, itu tadi fenomenanya tadi. Dari tahun 2019, kemudian tahun 2020, tahun 2020 ya, data yang ada di kita itu kurang lebih 80 ton Cap tikus. cap tikus. Miras cap tikus yang Selama ada di satu kita tahun itu. selama 1 tahun, tahun 2020. Tahun 2019 ada sekitar 150 ton dengan jajaran ya, Polda dengan jajaran, ada 6 Polres. Nah, Ibu bisa bayangkan ya, bahkan sekarang ini saja tahun 2021, dari bulan Januari sampai dengan sekarang ini ada 21 ton. Nah, kemarin Baru kita 4 bulan loh. ya, Ah, baru 4 bulan 4 ini bulan. sudah 21 ton. Atau baru? Baru. Sudah. Sudah. Itu. Berarti kan ya 4 bulan. Dan kemarin alhamdulillah 2 hari yang lalu kita musnahkan tuh tanggal 3 ya, tanggal 3 Mei kemarin. Iya. Kita musnahkan di SPN itu sejumlah 16.196 liter atau 16 ton lebih sedikit, Iya. gitu kan. Nah, ini yang uniknya di Gorontalo. Kalau kita lihat Gorontalo kan luar biasa ya, semboyan daripada Iya. founding fathernya Gorontalo ini kan boleh dibilang bumi Serambi Madinah kan gitu kan. Iya. Notabene-nya banyak Adat bersendi muslimnya. Sara bersendi Ketabula. Itu dia kan gitu kan. Namun demikian banyak cap tikus. Nah, ini wah ironis ini kan gitu kan. Dan kalau kita lihat lagi data yang ada di kita, ya kan, ada tindak pidana yang terjadi dari apa namanya, akibat dari miras juga cukup banyak. Awal-awal itu sampai lebih dari 200 gitu kan. Dalam satu tahun. Nah, ini saya bilang termasuk yang kemarin tuh terakhir operasi pekat beberapa bulan yang lalu. Saya lupa bulannya ya. Itu ya sangat ironis gitu ya. Ada seorang anak remaja ya kan, umur 14 tahun itu diperkosa oleh 6 orang. Ya, 6 orang.
diskusi saya tanyakan sama mereka, saya bilang, kamu habis konsumsi miras? Siap komandan, habis konsumsi miras. Apa? Cap tikus? Di mana? Di sana. Saya bilang langsung, apa proses semua? Saya bilang, itu salah satu yang orang lupa ketika bikin miras, cap tikus, kemudian dilihat dari sisi ekonomi saja, memang betul menghasilkan ekonomi kan? Iya. Namun demikian dia lupa, ya kan? Satu, bertentangan dengan hukum yang kebetulan berakibat kepada ketertiban keamanan masyarakat, kan gitu kan? Yang kedua, ya kan? Ya mohon maaf kalau bicara agama sudah nyata-nyata ini. Gitu kan? Ibu bisa bayangkan kalau 80 ton tadi satu liternya diminum misalnya 4 orang, berarti 88 kali 4 berapa? 36. 32.000 orang, 320.000 orang mabuk. Bisa dibayangkan. Kalau 80 ton, ya kan? Kemudian berhasil tersebar, kemudian diminum 1 liternya 4 orang, berarti berpotensi 320.000 orang mabuk. Ya. Kenapa orang lebih suka ke cap tikus? Apakah lebih mudah didapat atau mungkin lebih murah harganya dibandingkan minuman keras yang lainnya? Kalau dari obrolan dengan istilahnya pelaku-pelaku yang suka minum, ya pertama ya yang Ibu sampaikan tadi kayaknya dua-dua. Lebih mudah didapat. Mudah didapat, iya. Kemudian murah, iya. Kemudian ya dia kan tidak banyak yang sembunyi-sembunyi kan, masih bisa begitu ya. Jadi saya rasa itulah. Dan ini juga ada rasa ketergantungan juga setelah minum ini. Kadang-kadang orang jadi ketergantungan, makanya mau lagi-lagi kan gitu kan. Gitu. Saya kan berpikir bahwa di Gorontalo ini, karena ini baru sekarang saya tahu bahwa sampai produksinya sampai puluhan ton dalam setahun. Karena saya taunya yang di daerah tetangga yang banyak malah sudah mulai ada dijual dalam kemasan yang yang cantik ya. Di Instagramnya itu saya lihat cap tikus 1978. Betul. Itu ya luar biasa kemasannya, dan itu sudah mulai dijual. Nah, saya tidak pernah berpikir bahwa Gorontalo ini seperti ini. Ternyata ada. Banyak, bukan cuma ada, banyak. Iya. Jadi itulah yang mungkin perlu perlu kita sadari bersama gitu ya. Iya. Bahwa kalau kita tarik mundur ke belakang kan gitu, ya kan? Cap tikus kan bahan dasarnya adalah pohon aren atau nira kan gitu kan. Nah, pohon nira ini bisa tumbuh di mana saja kan gitu kan? Iya. Ya termasuk Gorontalo. Karena apa? Dia bisa tumbuh di ketinggian 400 sampai 700 mdpl. Artinya kalau mau dibahasakan ini mah Gorontalo banget gitu. Iya. Sebarannya juga banyak gitu kan. Di Gorontalo Kabupaten ini aja tercatat kurang lebih ada sekitar 160-an ribu gitu kan. Ini baru di Kabupaten Gorontalo. Iya, di ini. Belum di tempat lain ya kan. Ratusan ribu. Kalau dijumlah jutaan pohon ada di kita. Sehingga potensi itu ada. Iya. Itu pun saya bilang tadi, kalau dari sisi makanya ini kembali nanti ke sini sampai terpikir untuk bikin ini. Itu gara-gara itulah ceritanya. Bahkan waktu kita tangkep ini kan pas awal-awal COVID tuh. Bahkan awal-awal kita bikin hand sanitizer, Bu. Jadi kita bikin hand sanitizer, kemudian saya kebetulan dapat pinjaman alat destilasi yang memang betul-betul bagus dari Jakarta, dari waktu itu dari riset dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan. Kita bisa bikin, Bu, sekarang, Bu, bisa bikin dari 70 sampai 97% kadar alkoholnya. Dan kita bisa proses itu. Dan waktu itu kita sempat buat untuk kita bagikan secara gratis kepada masyarakat pada saat musim Covid. Kita buat 5.000 botol waktu itu sempat. Nah, tetapi kembali ketika bicara ke depan ini jadi solusi yang terbaik gitu kan. Tentu bicara produksi sampai market harus kita pikirkan gitu kan. Jangan sampai cuma kita bisa produksinya marketnya banyak, seperti apa. Kan gitu kan. Itu kan yang jadi masalah selama ini begitu. Betul. Dilatih untuk bikin ini, sementara untuk marketingnya tidak dibantu. Ya, nah itu yang kita akhirnya ketika kita lihat, berarti secara ekonomis bisa, tetapi kembali nanti dari sisi market kita agak kendala dan seterusnya. Nah, sehingga
kami berpikir terus sehingga tadi menemukan, karena prinsipnya kita harus carikan solusi. Iya. Satu sisi kasihan masyarakat ketika sudah biasa dapat uang dari situ, tetapi bertentangan dengan tadi, Iya. ya kan, Harkam Titmas bertentangan, kemudian Agama dari sisi juga. agama juga bertentangan. Makanya kita carikan solusi. Salah satu solusinya adalah ini. Kenapa? Sebenarnya kalau bilang pohon ini, waduh, luar biasa, Bu. Pohon aren ini Aren. kalau mungkin lebih dalam lagi, mungkin nanti ada sesi khusus yang perlu pendalaman lebih Iya, iya, dalam. iya. Ini luar biasa. Yang menjadikan tidak luar biasa, yang menjadikan stigma jelek, yang menjadikan dia istilahnya jadikan apa, mungkin pohon setan lah, saguer lah, buhitul lah, dan Iya. seterusnya gitu kan. Itu kan kita sendiri sebenarnya. Ya kan, kita Iya. sendiri. Padahal pohon itu tidak begitu. Pohon ini luar biasa dari ujung, Manfaatnya sangat luar biasa. Dari akar sampai daun, ijuknya, ijuk kan Ijuknya. luar biasa. Bahkan mohon maaf kalau bicara di apa, buah saja, iya. buah ini dua, Bu. Kolang-kaling ya. Buah betinanya kolang-kaling, buah jantannya ini yang jadi ini. Oh. Bahkan ini punya keunikan lagi, ya. Buah kolang-kaling itu di atas, dia selalu tumbuh di atas, tidak turun ke bawah. Yang khusus buah ini dia mengikuti turun ke bawah. Malah kalau boleh dibilang nih, Allah kasih luar biasa. Apa coba? Dari sisi misalnya orang yang sudah agak masih muda, dia nipar di atas, Iya. nanti seiring umurnya ini pohon turun ke bawah. Ya, jadi semakin rendah. Semakin ya. rendah, semakin rendah. Kalau ada orang yang nipar di bawah, ngambil ini di bawah, berarti itu sudah pohon sudah tua. Oh, gitu. Kalau tidak dimanfaatkan ini apa namanya, buah ini, ya kan, dia apa namanya, gugur, rontok, ya kan, si ini namanya buahnya ini rontok, dia jadi pupuk dan itu tandannya mati. Tetapi ketika dimanfaatkan, ya kan, ini dipotong, ya kan, ada cara pemanfaatannya, ini bisa dimanfaatkan sampai 7 sampai 8 bulan. Ini pohon luar biasa. Iya. Dulu saya pernah lihat itu yang ambil airnya ya, Air nira. nira, Itu kan pakai bambu. Ya, Seperti itu ya. ya kurang lebih begitu. Artinya kalau yang sekarang kita lakukan ini, kita ada sedikit Sudah mulai modernisasi. lebih, iya. Ya, kita pakai yang lebih higienis, kita edukasi masyarakat, Betul. kita dampingi masyarakat dan seterusnya. Nah, dalam satu pohon itu produksinya boleh berapa, bisa menghasilkan gula berapa kilo begitu. Ini moga-moga suara saya ini sampai. Iya. Karena kalau saya bocorin ini, mau kita bocorin nggak ya? Kita gitu ya? Harus. Tapi kalau dari niat kita, niat saya bahwa saya katakan tadi nyambungnya ke Indonesia Kampungku sebenarnya sih. Iya. Ya kan, bagaimana kita membuat pilot project ini untuk kedepannya Gorontalo bisa maju dari sisi ini, produksi kehutanan, Iya. pohon aren. Kalau kita lihat di Gorontalo itu kan punya kekasan. Ini mohon maaf, secara ekonomi kita bahas sedikit ya. Gorontalo itu punya kekasan jagung, Iya. kelapa, mungkin ada sawit di sebagian beberapa tempat. Sawit Padi, pun baru. ya. Yang khas banget ya jagung dan kelapa gitu ya. Iya. Nah, kembali ketika orang tahu manfaat, tahu keutamaan dan seterusnya, sehingga visi ditetapkan yang kaitan dengan tadi jagung, kemudian kelapa yang jadi kekasan Gorontalo saat ini. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah begitu visi ditetapkan, produksi sampai market didatangkan. Ya kan? Produksi sampai market ada di Gorontalo. Tujuannya tentu kembali outcome-nya apa? Untuk kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat alhamdulillah dari survei 6 bulan ini, survei petani langsung soalnya. Saya langsung door to door, langsung turun ya kan, ke turun petani. ke lapangan. Kalau kita lihat dari tadi jagung dan kelapa, itu kurang lebih berpenghasilan antara, kalau dihitung per hektar per bulan, itu 1 sampai dengan 4 juta. Ya, per hektar per bulan. Saya kasih agak spare yang enggak ini ya, 1 sampai 4 bulan. Artinya 1 sampai 4 juta, betul, sorry. Iya. 1 itu apabila mungkin masih musim kemarau, Iya. fuso lah gitu ya, kurang bagus gitu kan. Bisa hasilnya cuma segitu setelah produksi, kemudian dipotong ongkos operasional, kemudian dibagi 4 bulan atau 5 bulan begitu ya. Itu antara 1 yang minimnya sampai 4 bulan pada saat 4 juta saat surplus. Kan gitu. Kelapa juga demikian kurang lebih. Nah,
saya kasih bocoran sedikit Ya. biar orang-orang tertarik untuk nanti menanam. Satu pohon aren ini, ya kan, ini kurang lebih bisa menghasilkan 1 kilo gula per hari. Per hari ya? Artinya, kalau 1 hektar tadi tanam jagung ataupun kelapa, per hektarnya 1 sampai 4 juta tadi, ya mohon maaf, dilawan dengan pohon ini 10 pohon aja. Di pohon aren ini cukup 10 pohon saja. 10 pohon itu bisa menghasilkan kurang lebih 10 kilo 10 kilo per hari. per hari. Ini 350 gram ya. Ya, kali harga aja, kali harga 350 fluktuasi gram. harga gula Harganya berapa? biasanya berapa nih? Wah, ini Tidak menguasai marketingnya. ya tapi intinya begitu. Ya, kalau harga pasaran saja misalnya ya. Ya. Harga pasaran nggak usah dibuat gula ini, dibuat gula batu saja misalnya. Ya, Anggap 15.000 deh misalnya ya. ya. Kalau misalnya 1 kilo. ya, kalau seandainya tadi berapa tadi? 350 gram. Enggak, 10 kilo ya. 10 kilo. 10 kilo 10 pohon misalnya kan. Berarti kali sudah 150 ribu. Iya, Kalau kali per hari. per 1 bulan 30.000, berarti 4.500.000. Iya. Menang nggak itu? Iya, iya. Iya kan, Dan bisa bayangkan. untuk produksinya kan tidak banyak tidak banyak pengeluaran kan, Ya. cuman butuh Ya. api ya, kayu. Ya, Itu ya kan, artinya begini, tetap sih secara ininya tetap harus ada upaya ya dari Iya. sisi ada edukasinya dan seterusnya, pendampingan dan seterusnya ya. Nah itu yang kedepannya Bu, artinya kita bukan hanya sekedar Gorontalo pinginnya cuman Gorontalo itu banyak sudah tertanam dengan tanpa ditanam, tanpa dipupuk, Iya. dibiarkan begitu saja, bahkan kadang-kadang liar bahkan datang orang langsung dipotong karena dibilang pohon setan. Tidak bermanfaat. Nah, alhamdulillah tahun ini kami koordinasi, kemudian sosialisasi juga kepada teman-teman di kementerian. Alhamdulillah tahun ini kita dapat bantuan bibit juga. Insya Allah 50.000, di awal ini 50.000 dari kementerian. Ya, dari Baledas. Oh. Insya Allah. Dan karena kita punya cita-cita ke depan, saya bilang tadi dari sisi kita ini ya, bagaimana kita ke depan dari sisi keinginan kita, visi kita adalah bagaimana 1% luasan Gorontalo ini bisa tertanam ini dan gitu kan. Karena saya bilang tadi ini bisa di Tumpang Sari juga, Bu. Bisa di Tumpang Sari. Ada pohon. Ya, 1 hektar itu tidak perlu ditanam harus itu semua. Ya, itu kalau nanti 1 hektar misalnya ditanam 200 pohon misalnya, itu di tengahnya masih bisa ditanam jagung. Jagungnya panen, ininya panen kan gitu kan. Ya, ini para petani Iya. itu berapa banyak yang dilibatkan? Alhamdulillah, jadi konsep kami memang kembali ini ke depan adalah padat karya. Saat ini baru, saya katakan baru, Ya. baru 42 petani. Baru 42 petani, ada di beberapa desa, ada di Pulau Hungo, kemudian Kabupaten Gorontalo ya? ya ada Kabupaten Gorontalo, tapi nanti insya Allah akan masif ya. Pulau Hungo, Tapaluluo, Malahu, kemudian Dolamayu Utara, Meranti, ini sebentar lagi masuk ke Bualemo. Ada beberapa daerah yang terindikasi pembuat cap tikus juga, insya Allah akan kita bina juga di sana. Ya. Jadi yang tadinya mereka produksi cap tikus, sekarang produksinya ini. Ya. Wow. Berarti harusnya ini ke depan produksi cap tikus berkurang ini. Otomatis. Karena sekarang ini kan ini sudah mulai masuk bulan ke-5, baru ada 21 ton yang tadinya dari 80 ton. Bukan, itu apa ini ya, Cap dari tikus. cap tikusnya. Oh iya. Nah, dari 81 ton selama 1 tahun, ini kemungkinan dia produksinya tinggal 60-an ton. Karena ini sudah masuk triwulan pertama kan? Triwulan kedua. Jadi bukan triwulan. Apa ya? 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan, dalam 4 bulan itu ada 21 ton. Nah, dalam 12 bulan itu hanya sekitar 60-an ton. Gini, dari yang kita ungkap masalah kaitan dengan cap tikus itu memang bukan semua juga dari sini. Tetap ada juga sebagian dari luar daerah. Dari luar daerah. Luar Gorontalo. Luar Gorontalo. Tetapi saya bilang tadi kita mungkin tidak terlalu kita sibukkan di
yang dari luar, Iya. tapi tetap yang dari luar juga tetap kita kita Iya. jaga, kemudian kita lakukan penegakan hukum dan seterusnya. Bahkan ini ada satu yang dari luar, Iya. yang dari daerah yang dari saya katakan itu, bahkan ada yang sekarang petaninya kemarin kita sekolahkan juga. Ada sekolahkan juga yang Di daerahnya. ya, Di setelah sini. di Datangnya kita, di sini. Oh. datang ke kita, kemudian kita edukasi juga untuk saya bilang tadi, apabila kamu nanti buat di sana dan pilot project biarpun mungkin kecil tetapi mempengaruhi secara keseluruhan, ini juga akan menjadi luar biasa. Luar biasa. Iya. Karena di sana itu, mohon maaf, luar biasa besarnya, memang luar biasa. Makanya kemarin ada satu petani yang bukan petani, bahkan dia tadinya pengepul besar tadinya, ya kan. Alhamdulillah dia sudah sadar, ya kan, kita ngobrol-ngobrol dengan saya, alhamdulillah. Sekarang kemarin sempat belajar di apa namanya, di petani mandiri kita. Iya. Alhamdulillah dia sudah praktekkan, ya kan, tinggal nanti ya teknisnya seperti apa dia bisa produksi secara masif, karena memang merubah mindset itu tidak Iya. tidak Merubah mudah. mindset ini luar biasa kan? Betul. Butuh kesabaran, Betul. kemudian orang kan berpikir, saya bikin cap tikus itu tidak banyak proses yang Ya. harus dilalui, tetapi kalau bikin ini masih banyak proses. Tapi Betul. kan harus pencerahan ke masyarakat itu, bagaimana mereka bisa menghasilkan lebih, Ya, ya, dan keamanan juga terjaga. ya, dari pengalaman yang sudah kita lakukan, memang kalau kita belum pengalaman, kemudian hanya sekedar ngomong seandainya umpama semisal, nah ini kan jadi susah. Iya. Ini sudah ada daerah yang memang kita praktekkan, daerah kita sendiri. Jadi dapat informasi awal bahwasanya ada sekelompok orang, saya kemarin yang masuk ke saya itu informasinya 25 orang, ya kan, petani cap tikus. Wah, sudah keren banget itu kan. Iya. Petani cap tikus di suatu desa. Di kabupaten. Ya, di kabupaten. Kemudian kita datang ke sana, ya kan, kita datang ke sana. Alhamdulillah mereka mau itu pintu masuk yang positif, mau untuk bertemu dengan saya. Wow. Karena saya bilang gini, saya datang ke sini setelah obrolan panjang dan seterusnya, ya singkat katanya sih saya bilang saya bawa dua pilihan, yang satu bukan pilihan. Saya bilang begitu. Saya bawa dua pilihan, yang satu bukan pilihan. Anda tetap buat cap tikus, mohon maaf, akan berhadapan dengan kita, aparat penegak hukum. Tetapi Pilihan wajib. ya, kalau Anda mau berubah, ya kan, maka akan saya bimbing dari A sampai Z. Saya bilang begitu. Alhamdulillah mereka, biarpun dengan ya namanya kultur yang sudah lama, puluhan tahun mereka petani cap tikus, ya kan, Betul. puluhan tahun, maka ya akhirnya berubah, biarpun tidak serta-merta. Iya. Dari Butuh 25 proses. orang itu mulai 5, 6, 7 saat ini, setelah 3 bulan ini sudah baru 14 petani kita di sana. Itu pun kalau lihat dari potensi yang ada, pemetaan potensi yang di sana, wah, luar biasa sebenarnya. Desa itu kayaknya minta ampun. Mohon maaf kalau dari sisi yang saya sampaikan tadi, satu pohon menghasilkan 1 kilo. Saya bilang Anda harusnya kepala desa yang luar biasa, Anda warga yang luar biasa, ya kan. Bahkan mohon maaf kalau misalnya desa itu misalnya punya orang lain bingung cari PAD desa ini adalah mungkin yang terbesar, saya bilang begitu. Iya. Karena potensinya besar sekali. Sampai puluhan ribu pohon. Saya mohon maaf, sampai saya hitung statistik pohon, saya hitung di sana itu. Itu yang kemarin dari 40 orang warganya saja. Kan ada 160 warga di sana. Iya. Ya, 180 warga, kakak di sana. Kakak. Nah, baru terdatakan oleh saya kemarin itu 40 kakak. Itu saja sudah 4.000 pohon. 4.000 pohon itu sama juga dengan 4 ton sehari. Luar biasa. Kalau dikelola dengan bagus, itu pohon yang sudah siap panen loh, bukan pohon yang dalam arti kecil, itu tidak dihitung. Yang selama ini dibikin cap tikus. Yang dibikin cap tikus cuma sebagian, yang lain terbiarkan. Wow. Terbiarkan. Itulah nasibnya Gorontalo. Artinya apa? Sebenarnya kaya ini. Gorontalo ini kaya SDA-nya. Itu yang saya bilang. Makanya saya bilang, kalau kita ini sadar akan kekayaan potensi kita, terus salah satunya dari sisi ini, dari sisi Aren tadi, tidak ada yang istilahnya itu kita miskin.
Ini kalau sedikit boleh cerita, dari 42 petani itu kita punya salah satu petani yang fenomenal. 73 tahun umurnya. Ya. Umurnya 73 tahun. Petani ini. Ya, penghasilannya alhamdulillah baru 3 juta per minggu. Wow, Bukan per bulan, per minggu. per minggu. Iya. Ya, per minggu. Tapi dulunya dia bikin cap tikus Oh, khusus yang ini, Iya, khusus yang petani ini 73 memang tahun. Memang dia bikin gula aren. ya pembuat Cuman konvensional. konvensional sekedarnya seadanya. Memang butuh support ya. Jadi kalau bahasa di sini ya saya menggunakan paling gampangnya mungkin optimalisasi lah. Jadi optimalisasi ini dalam segala bidang. Yang belum termanfaatkan pohonnya, mari kita manfaatkan. Yang belum tahu, mari kita kasih tahu. Yang malas-malas, mari kita kasih tahu biar Ajak. nggak malas, kan gitu kan. Yang nggak ngerti kita kasih ngerti, kan gitu. Yang nggak punya market, akhirnya kita bikin market, kan begitu kan. Iya. Nah itu yang bahasa optimalisasi untuk apa namanya ya dalam banyak hal, termasuk optimalisasi lahan kita yang notabene-nya pohon ini cuma dibiarkan. Optimalisasi dalam hal pengetahuan, kan gitu kan, pengetahuan frame dasar untuk bagaimana dia itu jadi mengerti, ternyata begitu ya. Karena kalau mau dibandingkan tadi 1 hektar itu mohon maaf cukup dilawan dengan 10 pohon tadi. Iya. Itu pun saya katakan Anda tidak harus, rekan-rekan petani, rekan-rekan saudara-saudaraku sekalian, saya bilang Tidak tiap hari dirawat kan? Satu Cukup itu, diambil. satu itu, dan saya bilang Anda tidak harus berpindah dari petani jagung ataupun yang lainnya. Silakan tetap itu, silakan tumpang sari. Ya. Kan gitu kan? Seandainya 1 hektar ditanam 200 pohon saja, ya. Masih bisa tanam. Ya, jagungnya tetap dapat. Jaraknya berapa meter? Ah, itu ada Ada teknis khusus. teknik. Nanti ada sesi khusus. Ada sesi khusus. Tetapi intinya ya itulah potensi yang perlu kita garap, yang belum kita manfaatkan, mari kita manfaatkan. Yang yang masih kosong dan seterusnya, nah nanti kita ke depan kita tanam. Pada masanya harapan kita adalah beberapa tahun ke depan ya Gorontalo akan berubah. Dari sisi pendapatan nanti ya kalau sudah bicara adat pohon, kemudian tadi yang cap tikus kita hilangkan, otak kita sudah kita hilangkan. Iya. Ini pohon ini bisa menantang siapa saja. Kamu butuh apa? Iya. Butuh kolang kaling ada. Butuh bioetanol ada. Mau butuh hand sanitizer ada. Mau butuh apa lagi? Sabut ada. Mau Iya. bahkan ini pohonnya dalamnya bisa kita bikin sagu juga. Ini multifungsi ya kan, tetapi ya tadi dengan anggapan kita yang selama ini seperti itu ya kan, black label ya gitu kan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita berikan kesadaran. Nah, untuk program ini kan tidak sekedar datang memberikan pelatihan atau mengajak warga, tetapi kan ada seperti tadi harus ada data dulu, harus didata dulu di sini warganya penghasilannya apa, kemudian seperti apa karakternya, pasti itu karakternya seperti apa, dan ini kan butuh personil juga, Pak Dir. Ini dibantu oleh siapa ini? Ketika turun kan harus turun melihat langsung apa yang dilakukan oleh warga sebelumnya dan bagaimana progresnya. Ini satu kata, pertanyaan Bu Femi ini pertanyaan cerdas. Ini hasil ngobrol ini luar biasa. Bu Femi itu pertanyaan cerdas. Ya, itulah yang kami lakukan. Ya. Itulah yang kami lakukan. Karena apa? Bicara perubahan mindset ini setiap karakter aja berbeda, setiap tempat berbeda. Yang kami lakukan di 5 tempat itu. Iya. Itu beda-beda, Bu. Iya, karena Kami karakter kesini beda. A perlakuannya seperti apa, Yes. karakter B perlakuannya seperti apa. Nah, itu ada teamwork yang kita bikin. Jadi dari nol pengetahuan kami terkait dengan ini, ya kami belajar. Ya kan, kami belajar. Dari Polda semua. Kita melibatkan juga ada ahli-ahli di luar juga. Oh, Ya iya. kita rekrut, kita bikin satu teamwork gitu kan. Kemudian ya prinsip karena ada satu tujuan, maka segala daya dan upaya kan gitu Iya, kan. iya, iya. Segala daya dan upaya kita kerahkan untuk ke sana sehingga tujuan itu tercapai. Nah, termasuk tadi, mohon maaf kalau boleh dibilang, nanti kalau lihat data-datanya kita punya survei pohon, tegakan pohon Iya. ini, yang daerah sini begini, daerah sini, karena tadi Kan butuh tenaga itu melakukan survei. Yes, ada. Bahkan selain karakter orang juga berbeda, karakter pohonnya saja bisa berbeda. Iya.
Mungkin di daerah yang lembab misalnya, Yes, karakter pohonnya seperti apa? beda, Kemudian yang, beda. Ini itu punya bahkan data semua itu. ada. Wow, luar biasa. Saya Bahkan malah, seiring waktu jadi pengalaman juga kita makin naik. Contoh ini yang terakhir ini di dalam Mayu Utara. iya. Itu kita di daerah ketinggian yang kalau teman-teman datang ke sana, Mm-mm. teman-teman tim survei, tim lapangan datang ke sana, itu pakai jaket. Jaket Karena tebal. dingin. Daerah Pinus, puncak Iya. Pinus itu sudah dingin. Ini lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi. Nah, itu kan kayak produksi di daerah seperti itu Beda. mungkin lebih Beda banyak dengan beberapa atau tempat mungkin lain, beda. lebih sedikit. Kalau ini memang bicara teknis banget kalau yang itu Iya. ya. Tetapi prinsipnya secara garis besarnya masing-masing tempat masing-masing punya karakter beda, baik secara kultur, ya kan, secara perubahan mindsetnya juga kaitan dengan manusia yang mengawakinya, kemudian terkait dengan objek si pohon ini juga beda, termasuk kaitan dengan ini kan ada pengawet alaminya ya, ada pengawet alaminya karena ini kan pohon ini cepat ini ya, apa namanya cepat, yaitu makanya orang jadi saguer itu kan dari pagi kalau sudah sore sedikit kan asam dia kan. Asam. Nah nanti ini kan produknya produk kita original dan organik ya, tanpa bahan pengawet yang tanpa bahan pengawet yang kimia. Iya. Nah, ini ada yang pakai buah, ada yang Jadi pakai pengawetnya ada yang alami ya? alami, bukan ada, memang alami. Oh. Memang alami. Itu pun masing-masing. Daerah sini apa, daerah sini apa, daerah sini apa. Nah, itu tentunya harus riset tentunya, ada riset. Iya. Berarti pengaruh dong dari wanginya misalnya kalau dari ya secara itunya ada, tetap ada, tetap ada. Tetapi kembali ada kekasan tersendiri memang dikaitkan, artinya kekasan dasarnya tetap ada. Iya. Nanti ketika muncul dalam satu produk kita tetap nanti satu produk kan gitu kan. Nah, tapi di tempat-tempat tersebut, di tempat produksi ini, apakah mereka masih ada yang memproduksi gula aren yang gula batu itu? Gula batu. Secara konvensional atau semua sudah beralih ke sini? Oh tidak, mereka ada juga yang masih tetap di Karena mungkin masih ada permintaan itu juga. Satu permintaan dan kami kembali secara ini kan belum bisa secara masif juga langsung kita besarkan secara ini kan. Artinya ada juga beberapa yang belum terjangkau. Tetapi ketika mereka sudah kita edukasi, ya selain yang cap tikus ya, ada pembuat gula batu yang yang memang pembuat gula batu, profesional pembuat gula batu, akhirnya mereka juga berubah ke sini. Karena dari sisi harga dan seterusnya kan lebih di atas. Lebih di atas, iya. Nah, ini produksinya di beberapa berapa 100 berapa tadi 62 iya. Iya, kalau di sini 100. survei dari Dinas Kehutanan yaitu kurang lebih 160-an ribu. 160 ribuan pohon ya. Nah, dari beberapa yang sudah diedukasi untuk membuat ini dapat dalam 1 bulan produksinya bisa dapat berapa? Sekarang dari kita yang ada ini saya katakan baru ya. Atau sudah? Belum. Kalau saya belum banget gitu kan. Baru 4 ton sih, Bu. Baru ya. Baru 4 ton. Kalau orang cepat puas itu ya sudah 4 ton. Tapi Bapak kan bukan orang yang langsung puas saat itu. Ya, karena kalau dari saya bahasakan dalam dari diri kita sendiri, saya katakan 4 ton ini masih jauh dari target saya baru 0,1%. Berarti targetnya berapa ya? Ya kalau misalnya kita bicara di Gorontalo Kabupaten saja, berarti kalau di 1% saja berarti setiap hari loh, 1,6 ton. Setiap hari. Artinya kalau kali 30 ya 1,6 atau anggap 1,5 lah ya. Berarti 45 ton dalam satu bulan. 1%-nya. Satu bulan itu 1%-nya 45 ton dalam 1 bulan targetnya. Gitu. Makanya kalau sekarang baru 4 ton ya kita masih jauh. Masih jauh. Tetapi paling enggak kita sudah mulai. Iya. Terus marketnya kan tadi sudah diedukasi dari awal, kemudian dilatih cara pembuatannya dan marketnya harus terjamin. Sekarang pemasarannya kemana ini? Kebutuhan ini kan seiring gaya hidup ya. Ibu pasti sudah tahu. Iya, saya di rumah konsumsi gula ini tapi dari Gulang Ulu. Ini seiring waktu, ya kan, seiring pengetahuan juga dari saudara-saudara kita. Mohon maaf, informasi kan sekarang di tangan ya. Iya. Artinya kebutuhan ini makin meningkat. Kedepannya
Dulu kan kalau kita lihat di hotel adanya cuma gula putih gitu kan. Gula putih, lama-lama masuk gula jagung kan gitu Ya. kan. Sekarang kan 3 partner itu kan. Gula putih, ya kan, gula pasir biasa, ya kan, gula Jagung. tropicana, jagung, ya kan. Kemudian satu lagi gula ini kan gitu. Palm sugar. Nah, insya Allah kebutuhan banyak. Baik dalam maupun luar negeri banyak. Kita untuk memenuhi kebutuhan lokal saja masih belum bisa. Jadi belum bisa ini, tapi untuk bisa kemungkinan untuk ekspor itu bisa ya. Insya Allah, bantu doa Insya Allah. semuanya. Artinya kalau kita bisa ekspor dan seterusnya, kemudian karena yang memang harus kita jaga semua, Bu. Dari ujung ke ujungnya harus kita jaga sampai dengan market. Artinya apa? Kalau dari bahasa kita nih, apalagi kalau dikaitkan dengan tupoksi saya, ini kan kalau bicara bisnis, ya memang bisnis harus jalan. Tetapi ini bukan sekedar bisnis, tetapi bisnis harus jalan. Maksudnya gitu loh. Karena kalau kita nggak jalan, nanti tupoksi kita yang terkait dengan Harkam Tipmas nanti balik lagi dong kan gitu kan. Harus memang continue dan memang betul-betul harus berhasil gitu loh. Iya. Harus betul-betul ini, karena memang kalau kita lihat dari obrolan kita dengan masyarakat, memang berharap sekali masyarakat untuk, bahkan pengen, dari kemarin ada waktu pemusnahan yang terakhir ini ada salah satu ayahanda itu di Karuyan, ya kan, Itu mantan wartawan itu. ya betul itu berharap sekali untuk warganya diedukasi secara ini, ya kan, untuk bisa buat ini, karena mereka sudah malas sebenarnya dengan kucing-kucingan, ya kan, apalagi mungkin kalau yang sudah mulai Ini kan mereka lebih aman ya kalau produksi ini daripada cap tikus yang tadi Ya. katanya kucing-kucingan. ya itu tadinya kan orang bertahun-tahun. jauh di dalam hutan gitu. Nah, ini yang kemarin kita datangi sekarang cukup di pinggir jalan saja bahkan jadi tempat wisata gitu kan. Ya, sudah berapa titik ini yang produksi ini? Ya itu sekitar 42 42 baru titik. 42 saya katakan baru Baru 42. baru Nanti, 42. iya. Jadi kalau ini kan semakin banyak yang mengkonsumsi ini, semakin tersosialisasikan, pasti akan banyak juga yang ingin jadi petani ini. Amin. Yang Tapi Pak Dir ini saya lihat mungkin lebih paham dibandingkan orang dinas kehutanan, orang perindak yang Ya karena kebetulan kita hobi adventure, Bu, jadi suka suka menjelajah alam saja, alam Iya, Gorontalo iya. kita sering ini. Tapi yang kasus-kasus narkoba lainnya gimana? Tetap berjalan dong. Kan kita Tetap. divisi masing-masing sudah, tupoksi masing-masing sudah berjalan semua. Jadi kita punya tim khusus lah intinya kan. Ini berjalan, narkoba berjalan, semua berjalan semua. Gitu. Tapi kan ini lebih ada nilai plusnya. Ya, ini jadi kalau bahasa kita jadi kreatif breakthrough juga sih. Apalagi kalau dikaitkan dengan tugas pokok kita Pak Kapolri yang baru ini kan ada 16 program. Ada 16 program itu, ini bisa dimasuk di program 5 dan program 8. Program 5 itu penguatan terkait dengan Harkam Tipmas gitu kan. Ini kan cocok dari cap tikus, penyebab terjadinya kejahatan dan seterusnya. Sekarang jadi produktif ya, kan dan gitu keamanan jadi terjaga kan gitu. Ya. Harkam Tipmas jadi terjamin. Saya punya foto-fotonya nih Pak, foto-foto produksinya. Coba. Oh, keren dong. Berarti udah ada gambar. Ya. Ini petani-petani kita, Bu. Ini petani-petani kita yang saat ini Ini di mana ini tersebar di sentra produksi kita di sini. jadi sudah ada alatnya ya? Ya, kita adakan, Bu. Yang adakan dari Polda? Ya. Maksudnya Jadi kita gandeng merekrut dari dari perusahaan tentunya, dari perusahaan untuk meng-hire ini gitu. Ini makanya lebih ke arah tadi, Bu. Saya katakan kalau ini industri besar sekali, mungkin saya katakan tidak. Kenapa? Kita jaga untuk kedepannya pun akan kita libatkan masyarakat. dia tetap sustainable. Ya, akan kita buat padat karya. Jadi usahanya ya di sini, industrinya di sini. Tetapi ini semua dalam pengawasan kita semua. Dari yang awal kita edukasi kita semua. Gitu. Jadi tinggal ini kan PIRT-nya sudah ada, tinggal BPOM ya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, insya Allah kita tingkatkan untuk menjadi BPOM. Iya. Tapi kan kalau ini aman, Aman. sangat Insya Allah. aman. Nah ini salah satu pengiriman ini ya. Ini dibawa kemana ini? Sementara ke Surabaya. Sementara. Wow,
Sudah berapa kali ngirim ke 3 ya? Surabaya? Baru 3 kali. Ini 5 Rutin ton setiap itu. bulan? Udah pindah lagi ya? Yang tadi yang kotak. Ini langsung ya, aneh ya. Mm, Nah itu terakhir 5 ton kita kirim kemarin. ya. Gitu. Jadi total sudah berapa yang dikirim? Berapa? 8 atau 9? 9. Baru 9 ton. Baru 9. Baru 9 ton. Bayangkan 1 ton itu bisa berapa kali 9 ton. Yang jelas sekarang alhamdulillah kita bersyukur, bahasa saya optimalisasi tadi, artinya ada petani-petani kita yang tadinya nganggur, yang tadinya Iya. belum bisa jadi petani, yang tadinya tidak memanfaatkan lahan-lahan mereka, sekarang alhamdulillah sudah memanfaatkan. Nah, orang Gorontalo itu kan suka latah sebenarnya. Iya. Kalau melihat ada produksi ini, ada usaha ini, pasti orang akan ikutan bikin. Nah, Semoga ini, dan ini akan terus kita gulirkan iya, terus. ini positifnya kalau kalau memang positif dari Iya. kebiasaan orang Gorontalo yang suka latah itu. Maka gini Ibu, salah satu kita hadir di sini salah satunya untuk sosialisasi. Jadi kita Iya. tidak berhenti lewat media, lewat kita sendiri juga langsung kepada turun ke lapangan door to door dan seterusnya. Dan saya bilang tadi, ketika mungkin orang, nanti takut tersaingi dan seterusnya. Oh enggak, kita justru konsepnya adalah tadi. Apalagi kalau permintaan pasar cukup besar ya. Bismillah. Mm, Kalau kita berpikir besar, Iya. ya kan? Maaf, kita balik dulu ya. Ah, ah. Kalau kita berpikir sempit, mungkin kita sembunyi-sembunyi. Iya. Udah kita kuasai semua, Ya. kan gitu kan? Tetapi tidak boleh begitu dong. Kita harus berpikir besar bagaimana Gorontalo ke depan adalah penghasil gula, Wah. kan gitu. Dan syukur-syukur pilot project Gorontalo kita naikkan menjadi Indonesia penghasil gula. Bapak ini cocok jadi gubernur sebenarnya. Waduh, Iya. non politik ya. Non politik Non-politik. ini. Iya, karena ini. Tapi saya khawatir ketika Pak Dir pindah misalnya, kan biasa kalau ini kan harus pindah-pindah ya. Baik. Ini kalau Pak Dir pindah ini, apakah ada yang akan melanjutkan atau baik. bagaimana? Prinsipnya yang saya katakan pilot project tadi adalah Ah, dari ujung sampai ujung, A sampai Z-nya kita bangun sebagai sebuah sistem. Artinya, kalau sistem Siapapun. sudah berjalan, ya, ya kan, ya saya mau kemana dan seterusnya, ya kan nggak perlu, ya sistem sudah berjalan, iya. kan gitu kan. Ibaratnya tadi lah, gampangannya gini lah. Ya ini saya misalkan misalnya di sebuah sekolah gitu kan, Iya. di sebuah sekolah, atau misalnya di Polda aja dah gitu kan. Di Polda misalnya, di Polda sistem kan sudah berjalan, artinya pimpinan Polda pergi pun tidak masalah, Iya. ya kan. Pimpinan Polda misalnya cuti 10 hari, 20 hari, Iya. 1 minggu, 2 minggu, tidak masalah, kan Sistem tetap sudah berjalan. Atau kalau mau saya kaitkan dengan yang online lah gitu ya, ojek online yang terkenal Iya. gitu kan, nggak saya sebut nih, atau perlu disebut? Boleh. Boleh, karena bukan iklan juga. Contoh Gojek lah, Gojek. Pak Nadiem Makarim sekarang jadi Iya, jadi menteri. Emang Gojek nggak jalan? Emang Gojek nggak jalan gitu kan? Iya. Karena sistem berjalan. Kita juga berharap begitu. Kita berharapnya adalah sistem terbangun sehingga ya siapa saja nanti sudah akan berjalan dengan sendirinya. Iya. Wah, luar biasa ini. Kita sudah cukup lama ya? Cukup lama. Tapi tidak terasa. Tidak terasa. Ya, ini sangat menginspirasi karena saya juga selalu mengatakan bahwa saya berharap dengan podcast saya ini Amin, bisa amin. menginspirasi orang lain Baik, dari baik, kisah-kisah yang disampaikan juga oleh ya orang seperti Pak Dir. Yeah. Nah, dari yang tadinya hanya biasa produksi cap tikus, tetapi Yeah. ini lebih produktif lagi dan Yeah. ini bisa dikonsumsi oleh Amin. siapapun. Kalau cap tikus kan cuma orang-orang tertentu, Betul. dan itu juga sangat mengganggu. Betul. Ya, ini bisa memproduksi gula gula semut, Gula gula aren. semut. Iya. Dan insya Allah semoga ini lebih targetnya berapa ton ya? 400 ton. Ya, Bismillah. Bismillah. Akan sampai pada Dan pasar semakin terbuka. Amin. Dan semakin banyak juga yang menekuni ya apa namanya usaha ini. Amin. Itu ya, mungkin ada yang masih mau disampaikan Pak Dir, silakan. Ya, mungkin sebagai closing statement-nya intinya gitu, bahwa terkait dengan apa namanya perubahan sekarang ini yang kita Iya. lihat, perubahan wujud dari cap tikus menjadi ini, tentu
kembali tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus Iya. bersama-sama juga dengan seluruh masyarakat dan seluruh komponen yang ada tentunya, bukan hanya kita saja, untuk menjadikan kekasan dari Gorontalo ya kan, membangun industri kehutanan Gorontalo dari sisi aren kan gitu kan. Iya. Bahkan kalau dikaitkan dengan saya bilang tadi bumi Serambi Madinah, kemudian banyak cat tikus, ini kan jadi ironis. Nah kedepannya tentu perlu kepedulian kita semua, jangan sampai kita jadi salah satu kontributor kan gitu kan. Iya. Kita jadi kontributor menjadikan Harkam Tipmas atau terjadinya tindak pidana dan seterusnya gara-gara kita nggak peduli. Iya. Kelihatannya sepele, kita nggak peduli tapi kita jadi kontribusi. Kan gitu kan. Iya. Kita cuek, dianggapnya biasa-biasa saja, tapi padahal itu kita jadi kontributor yang secara tidak langsung. Betul. Harapan kita jadi peduli. Jadi kontributor itu tidak hanya terlibat langsung, tetapi membiarkan, ya, adanya saja. pembiaran. Pembiaran saja, pembiaran bukan hanya dari kita, tapi Iya. dari masyarakat yang tidak menginformasikan, tidak menegur, ya kan, dan seterusnya. Iya. Itu juga jadi kontributor kan gitu kan. Iya. Nah itu kemudian ya terkait dengan tadi harapan kita tadi, semoga kita bisa bersama-sama ya, kita Iya. bersama-sama seluruh komponen menjadikan nanti Gorontalo ya punya kekasan selain jagung, Jadi penghasil, ya jadi kan? penghasil. Jadi jagung, kemudian kelapa, dan insya Allah ini. nanti sudah lagi gula gitu kan, Gula. beberapa tahun ke depan Bismillah kita juga Iya. jadi penghasil gula se-Indonesia. Bahkan nanti kalau jadi besar lagi jadi kekasannya Indonesia, orang taunya Gorontalo, oh gula itu kan Gula. gitu kan. Iya, Indonesia, oh gula itu. Harapan Gulanya kita dari ini kan cita-cita besar kita kan gitu. Iya. Mungkin itu sih. Iya, jadi terima kasih nih Pak Iya. sudah berbagi di sini. Terima Iya. kasih sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.